Kalau ada yang memprotes, aneh bin ajaib. Orang dungu, ada dalangnya untuk mengacau situasi, untuk mengalihkan perhatian rakyat kepada hal lain, yaitu terutama mengalihkan perhatian untuk nangkap Jokowi. Kalaupun saya protes, cuman prosesnya saja. Kenapa di hotel? Katanya lagi melarat, perlu efisiensi. Kedua, kenapa tertutup? Kemarin itu rame-rame tentang revisi undang-undang ya, TNI itu ada bagian rakyat yang suka karena melihat nampaknya koton karena TNI ada yang satu ketidakadilan atau kengirian terhadap polisi yang sekarang ini Kapolnya itu masih orang yang diperkirakan lebih patuh kepada pada presiden yang lama daripada Prabowo. Melihat seperti apa, Pak? Jadi kaitannya dengan undang-undang TNI nih? Ya, sedikit. Komentar saya, ya. Saya heran dengan yang demo menolak undang-undang TNI. Saya nggak lihat kontennya itu ada yang aneh-aneh. Ada tambahan ruang untuk beberapa bidang yang memang dikuasai TNI, yaitu pengamanan cyber dengan pengurusan apa itu dari 14 yang lama ditambah 2 jadi 16. Tidak ada kaitannya dengan dui fungsi itu, nggak ada ya? Dui fungsi nggak ada sama sekali. Terus habis itu ada penambahan usia. Kalau saya dengan undang-undang ini lihat, kalau ada yang memprotes, aneh bin ajaib. Orang dungu atau ada dalang memang untuk mengacaukan situasi atau mengganggu Presiden Prabowo yang kebetulan backgroundnya TNI. Nggak ada kok kontennya yang ini. Malah saya sedih di situ, pikir saya nggak ada nyangkut kesejahteraan. Saya kasih tahu di sini. Tahu nggak uang lauk pauknya prajurit itu? Satu hari 88.000. Makan apa untuk makan 3 kali ditambah beras dengan 88.000? Saya pikir itulah yang perlu jadi perhatian. Enggak. Jadi kalau menurut kontennya tidak ada yang perlu diprotes. Di fungsi nggak ada. Jadi yang memprotes ini pasti dugaan saya ada dalangnya untuk mengacau situasi, untuk mengalihkan perhatian rakyat kepada hal lain, yaitu terutama mengalihkan perhatian untuk nangkap Jokowi. Saya berani katakan itu dugaan saya. Karena nggak ada isinya. Kalaupun saya protes, cuman prosesnya saja. Kenapa di hotel? Katanya lagi melarat, perlu efisiensi. Kenapa kok di hotel? Makanya kurang gedung negara. Kedua, kenapa tertutup? Tidak ada sosialisasi. Itulah yang kalau saya protes. Kok paradok? Katanya lagi melarat, perlu efisiensi. Rapat di Fairmont Hotel yang kita tahu itu hotel bintang 5 mahal. Gedung kita banyak nganggur. Yang kedua, kenapa tertutup? Itu kan menyangkut kepentingan publik. Terus kok nggak ada sosialisasi? Saya prosesnya itu yang kalau saya bilang pemerintah ini kayaknya kok sengaja mencari perhatian dengan itu. Kalau isi enggak. Kalau ada yang protes isi itu, saya bilang orang yang nggak waras itu. Kok nggak justru polisi. Undang-undang polisi yang undang-undang polisi. Saya nggak tahu undang-undang polisi, tapi banyak bidang bisa dimasukin polisi. Kalau saya boleh menyampaikan saran kepada pemerintah, dalam ini kepada Presiden Prabowo, undang-undang yang ada taati. Jangan lagi ada bijak sana bijak sini. Contohnya, kalau Seskap itu harus pensiun, harus dipensiunkan. Kalau Kabul harus pensiunkan. Termasuk polisi. Karena Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengatakan polisi yang ditempatkan di instansi non polisi harus pensiun dini. Sekarang kan enggak. Jadi kesimpulannya banyak undang-undang di Indonesia itu cuman untuk memenuhi perpustakaan saja. Dilanggar.
TNI saya katakan tadi, ya para TNI-nya juga kalau mau ditempatkan di luar TNI, mbok tahu diri lah, malu. Ya pensiun kan Pak, kan undang-undangnya begitu. Kalau mungkin presiden lupa, ini malah naik pangkat luar biasa, nggak tahu siapa yang naik, kan atau yang dinaikkan yang gendeng. Terus ada kabulok tetap dia, itu. Tapi yang lebih parah sebetulnya polisi. Undang-undang mengatakan harus pensiun dini, tidak. Nah ini yang menjadi polemik di luar, menimbulkan kecemburuan, menimbulkan keirian. Jadi sekali lagi, saya pernah ingat ada orang yang kata, kalau mau merusak negara itu, rusaklah sistem hukumnya. Nah kita ini udah rusak ini, ada undang-undangnya dilanggarin terus. Ya kalau mau tertib sekarang tertibkan. Siapa yang harus dihukum mati, nggak usah lagi di pengadilan. Oh orangnya sopan, baik. Ada koruptor orangnya sopan, hukumannya tinggal 6,5 tahun. Dikomplain aja 20 tahun. Karena memang sistem hukum kita dirusak. Jadi kalau kaitan undang-undang TNI, terus terang saya juga heran. Ada yang demo sampai bakar-bakaran memprotes undang-undang TNI. Nah, dugaan saya ada dalang untuk menciptakan kondisi mengalihkan perhatian rakyat. Karena nggak ada konten yang prinsip. Nggak ada konten yang prinsip yang ini. Malah sedih kalau saya bilang. Sedih, nggak ada kesejahteraan. Saya nggak mau lah, saya bekas tentara, malu saya ngomong, berapa sih gaji prajurit itu? Sampai jenderal bintang 4, nggak cukup untuk makan. Walaupun ada remunerasi, ada tunjangan kerja, ya kalau lagi ini, begitu pensiun, patokannya gaji. Patokannya gaji, malah yang ditambah umur. Ditambah umur. Bukan gaji yang ditambah. Bukan gaji yang ditambah. Nah, itu. Jadi kalau komentar saya tentang undang-undang TNI, yang demo itu aneh. Saya bilang gitu. Ya, baik. Semoga sampai kepada Pak Prabowo bahwa kita lihat semua kritik, semua masukannya yang dari para tokoh dan para para senior mantan TNI dan sebagainya, tidak ada ya yang melakukan permusuhan atau tidak mendukung Bapak Presiden ya. Yang ada adalah para tokoh yang mengatakan bahwa ini adalah semua hanya untuk melakukan perlawanan kepada Bapak Presiden. Tidak, saya yakin semua senang dengan pidato-pidato orasi-orasi Pak asal Presiden. pidatonya diimplementasikan. Ya. Dengan pidato-pidatonya itu asal ada metodologinya, ada waktunya, itu yang menjadi kepuasan, menjadi patokan ya. Jangan Bapak Presiden mengatakan mau akan ke Surabaya tapi arahnya ke Sumatera, bagaimana akan sampai gitu loh. Jadi itu semoga para tokoh dan para pejuang dan Pak Presiden jangan mau dipecah belah ya, dengan tokoh yang ingin mencarikan keuntungan atau yang ingin anteng yang pada posisinya ya. Kita tahu bahwa menteri-menteri yang dipaksakan kepada Pak Presiden semua orang kenal pada kasus Oktober itu harus fokus ya. Sekarang ini kita konon Indonesia ini sudah tidak dipercaya di dunia internasional. Katanya mengapa Sri Mulyani itu mundur karena ternyata sudah tidak melakukan atau IMF atau Bank Dunia tidak mau memberikan hutang lagi kepada Indonesia. Ini kan parah hal seperti itu. Semoga di bulan puasa ini bangsa kita bisa memperkuat ya. Bagaimana berpikir, saya khawatir terjadi satu pembunuhan massal atau terbunuhnya massal masyarakat yang tidak punya uang sekarang ini. Para ratusan puluhan ribu pegawai dihentikan ya, kemudian dan lain-lain. Baik, itulah mungkin yang bisa kita lakukan dakwah di bulan Ramadan ini kepada Bapak Prabowo. Sekian, mungkin ada mau teman-teman sudah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.